penghiburan. Matius pasal yang kelima ayat 4 berkata demikian. Berbahagialah orang yang berduka cita, karena mereka akan dihibur. Saudara-saudara yang terkasih, tidak mudah menghibur orang yang berduka, bukan? Kita mau nyampein satu bercandaan nanti takut tersinggung. Kita mau menghibur bagaimana caranya, itu kita suka bingung. Paling ya intinya kita bisa berkata kenapa begini, bagaimana runtutannya dan lain sebagainya. Marcus Aurelius mengatakan, kerusakan yang disebabkan oleh kemarahan dan kesedihan itu jauh lebih besar daripada penyebabnya. Saya ulangi, kerusakan yang disebabkan oleh kemarahan dan kesedihan di dalam diri kita itu lebih besar daripada penyebabnya. Dampak kedukaan tentunya berbeda di dalam setiap orang. Tetapi biasanya duka cita di dalam hal dunia itu biasanya berpengaruh dalam satu kurun waktu saja, satu periode saja. Hanya satu waktu yang tidak kekal. Bukan sedih terus-menerus, bukan. Melainkan mungkin 1 minggu, mungkin 2 bulan, mungkin 3 bulan. Karena setiap orang berbeda-beda. Duka cita yang telah kita baca tadi di dalam ayat tadi, duka cita bisa saja karena hal-hal duniawi. Catat ya. Duka cita bisa saja berhubungan dengan hal-hal duniawi di dalam ayat yang kita baca tadi. Tentang berbahagialah orang yang berduka cita, karena mereka akan dihibur. Tetapi di arti lain, duka cita merupakan ekspresi kesedihan yang mendalam. Karena kita tidak dapat memenuhi kebenaran Allah. Karena kita tidak dapat memenuhi standar kebenaran kemauan Allah menurut firman Tuhan. Kita berduka karena hal-hal yang menyedihkan hati Tuhan. Kita ikut bersedih melihat kemerosotan moral yang terjadi mungkin di dalam diri kita dan di sekitar kita saat ini. Itulah arti lain daripada sukacita. Tetapi duka cita menurut kehendak Allah, duka cita yang Tuhan mau, pasti menghasilkan pertobatan. Ketika kita berduka cita, ketika kita tidak bisa memenuhi apa yang Tuhan mau, yang Tuhan kehendaki adalah kita bertobat. Kita kembali waspada. Dengan kerendahan hati, kita menggantungkan hidup kita lagi kepada Tuhan untuk menerima kasih-Nya, menerima belas kasihan-Nya. Dan kita yakin dan percaya ada Roh Kudus Tuhan yang selalu menghibur di saat kita berduka cita karena kita tidak bisa memenuhi keinginan Allah, ketika kita tidak bisa melakukan apa yang Tuhan mau, apa yang Allah mau. Tuhan selalu menghibur, menyemangati, bahkan menguatkan kita dan memberikan serta sukacita yang Tuhan berikan di dalam kehidupan bahkan sampai yang akan datang. Dan 4 tanda pertobatan ketika kita sedang berduka cita karena kita tidak bisa memenuhi apa yang Tuhan mau. Kita tidak bisa mencapai, memenuhi standar kebenaran Allah menurut firman-Nya. Kita berduka cita. Dan ada 4 tanda pertobatan sejati. Yang pertama, kita mau menerima kesalahan kita. Kita tahu kita salah. Kita menerima bahkan kesalahan kita. Yang kedua, kita rela mengakuinya di hadapan Tuhan, bahkan di hadapan manusia. Karena bagi saya sendiri, orang yang mau lepas dari dosa, ia pasti berbicara.
ia pasti minta bantuan, mungkin kepada orang tuanya, mungkin kepada pastor atau pendeta atau penginjil atau orang-orang yang melayani di gereja untuk didukung di dalam pertobatannya. Yang ketiga, rela meninggalkannya, sesuatu yang tidak menyenangkan hati Tuhan. Dan yang terakhir, rela membayar konsekuensinya. Ada 4 tanda pertobatan sejati. Yang pertama, menerima kesalahan. Kedua, rela mengakuinya, rela meninggalkannya, serta rela membayar konsekuensi yang kita lakukan karena kita tidak menyenangkan Allah. Teman-teman yang terkasih dalam Tuhan, berbahagialah orang yang berduka cita karena kita tidak bisa mencapai, karena kita tidak bisa mengikuti, menuruti kebenaran firman Tuhan, karena mereka akan dihibur. Berbahagia siapa yang ingin bertobat. Itu arti firman Tuhan hari ini. Penghiburan daripada Tuhan, berbahagia yang daripada Tuhan akan timbul dari orang yang bersuka cita karena berduka cita karena tidak sesuai apa yang Tuhan mau di dalam hidup kita yang Tuhan percayakan sampai hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua.